Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jamaah Rusefah Majelis Malam Jumat Berkah yang sholli rahmati Allah. Pada malam hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya menghadap kiblat. Kalau Pak Sarip ini bukan orang pinter ya, tidak hafal Quran, tidak hafal hadis. Tapi Pak Sarip yakin yang ngarang buku ini namanya Haji Sulaiman Rosyid, orangnya hafal Quran dan hafal hadis. Buku fikih Islam ini menjadi salah satu referensi mata kuliah wajib di universitas-universitas yang di situ ada jurusannya agama. Jadi saya akan menyuplik itu. Jadi bukan pendapat Abah, bukan pendapat saya. Kalau saya nggak bisa apa-apa. Yang bisa saya hanya yakin yang ngarang buku ini orangnya alim, orangnya pinter, sehingga kita belajar jangan hanya melalui YouTube, karena mungkin kepentingannya macam-macam, ada kepentingan politik, kepentingan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu minta tolong Mas Jaki lagi sama Mas Vino itu tolong diangkat ke tengah, kita anggap sebagai kiblat. Ibaratnya itu adalah multazam yang kertas putih itu. Kemudian di sebelah kiri bawah adalah Hajar Aswad. Nah, kira-kira di tempat Pak Firman ini adalah Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim, bukan. Makom Ibrahim itu adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun, mengerjakan Ka'bah. Makam Ibrahim diyakini berada di Palestina. Oke, minta tolong kalau nggak ada relawan ya Mbak Firman Rahimullah. Mbak Firman jadi imam. Siap burung nggak ini? Nah, ngadeg Mbah, nyun sewu Mbah, ngadeg. Nah, imamnya itu bukan boleh sembarang tempat, bukan. Imamnya harus lurus menghadap kertas itu, Pak. Iya. Di mana makmumnya? Makmum yang di belakang imam boleh di belakang sini. Ayo Mbah Saman. Nanti semuanya kebagian. Nyun sewu, Pak. Monggo di belakangnya. Anu Mas ngadeg semua. Monggo. Ibu juga sebagian ngadeg. Melingkar. Ka'bahnya dilingkari. Monggo Pak Tukiman. Semuanya. Mas, yo yang imamnya Mbah Firman berada atau mengarah ke makom, ke multazam. Itu seperti ini. Kemudian imam dan makmum ketika sholat sejajar di lantai, ketika sholat kecuali tahiyat menghadap ke tanah, ke bawah matanya. Oke, tangannya sidakep. Iya, seperti ini kira-kira. Oke, ini ketika satu lantai. Kemudian sebagian duduk dulu, sebagian duduk, oke, duduk. Kecuali imamnya tetap berdiri, imamnya ganti sing nom nah. Kowe jak mesake ya. Ganti sing nom. Zaman biyen urung ono hotel, betul. Zaman biyen Ka'bah langsung kelihatan, itu dianggap bukit belakangnya Pak Fandi. Bagaimana orang yang sholat di atas bukit? Ayo anak-anak naik ke atas bukit. Ayo silakan naik. Ini pelajaran, bukan nggak sopan, bukan. Naik ke kursi. Itu namanya bukit. Naik ke kursi ini belakang. Itu buku tahlilnya disinggahkan dulu. Iya. Nah, ketika orang-orang yang sholatnya di bukit-bukit dekat Ka'bah, dia bukan melihat ke tanah, tapi melihat ke ujung Ka'bah. Mana ujung Ka'bah? Kursi itu tadi. Paham? Ini dilakukan oleh orang yang melihat Ka'bah secara langsung. Clear? Jadi kalau orang yang melihat Ka'bah secara langsung, dia harus secara ain di sini bukan wajib ain, bukan wajib kifayah, bukan. Ain dalam arti penglihatan. Nah, kadang kalau nggak tahu ilmu usul fikihnya dikiranya ain, wajib ain, wajib kifayah. Ini ainiyah, ain dalam arti penglihatan. Orang yang melihat Ka'bah secara langsung, secara ain, secara mata, maka wajib hukumnya harus menghadap ke arah kiblat. Jelas? Hanya ada dua pendapat. Pendapat Imam Hanafi dan pendapat Imam Syafi'i. Liannya nggak ada.
fikih yang diakui oleh madhab ahlu sunnah wal jamaah ada 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Berarti semuanya clear bahwa sholat menghadap kiblat itu hukumnya wajib karena itu bagian daripada syarat sahnya sholat. Satu ya, clear ya. Sekarang kalau panjenengan tidak melihat Ka'bah, anggap saja Ka'bahnya tidak ada. Angkat dulu Mas Wino Ka'bahnya. Ya, geser dulu. Geser dulu, iya. Awas Qur'ane muktibo. Oh, iya. Ketika tidak bisa menghadap kiblat karena tidak ada kiblatnya secara langsung, maka namanya mengarah ke arah kiblat. Mengarah ke arah kiblat itu namanya jihad. Bukan jihad mengorbankan nyawa, bukan jihad atau itu menyengaja mengarah kiblat. Hanya ada satu masjid yang kiblatnya sudah ditentukan, namanya Masjid Nabawi. Jadi begitu dibangun itu sudah secara otomatis menghadap ke arah kiblat. Tadi waktu sholat di Masjidil Haram kiblatnya melingkar ya, betul? Berarti kalau orang yang di sebelah selatan Ka'bah sholatnya menghadap utara, jangan salah. Nanti sampean di Afrika, aku kudu madhep ngulon lho, ra kudu ndelok posisinya di mana kita berada. Oke, paham? Sekarang yang kedua, kiblate ora ono. Ambil sajadah. Itu Mas Jaki. Ambil sajadah. Iya. Sekarang kita praktekkan sholat mengarah kiblat. Dulu tidak ada ilmu seperti sekarang, ilmu kompas. Kira-kira mengarah itu ya dulu orang itu ya menghadap ke barat, geser nganan sidik, biar teorinya begitu. Sekarang sudah ada ilmu kompasnya, bisa jadi 92, 93 sampai 94, tergantung kita berada di Indonesia bagian mana. Kita taruhlah sajadahnya digelar, Pak Firman agak minggir dikit, agak geser kanan atau kiri, Pak Firman biar kelihatan. Iya, biar sajadahnya kelihatan, kurang mundur sajadahnya arah pamito. Iya, nah geser misalnya seperti ini, sajadahnya kelihatan. Nah itu kan sajadahnya kelihatan nggih. Itu misalnya sudah diukur kompas, maka dia harus mengikuti sudut kompas. Ini namanya jihad, mengarah kiblat. Qur'ane ora salah, hadisnya ora salah. Dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu, di situ ada wajah Allah. Itu artinya yang ketiga. Apa artinya? Apabila arah kiblat tidak diketahui, misalnya malam hari mati lampu, jenengan berada di tempat lain, orang ngerti lor kidul, maka beda pendapat. Ono sing salate madhep ngetan, ono sing salate madhep ngulon, karena keyakinannya masing-masing. Itu boleh. Berlaku hadis dari Abdullah bin Umar, hadisnya muttafaqun alaih. Boleh karena tidak tahu di mana arah kiblat, jadi boleh menghadap kemana saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi orang yang tidak tahu arah kiblat karena di suatu tempat, misalnya jenengan di hotel, ora ono tanda arah kiblate, jenengan mertamu, ora roh masjid di sekitar situ, maka ketika malam hari jenengan tahajud atau sholat subuh, arep metu sing duwe omah urung tangi, arep takon mbok ora sopan, maka disitulah boleh kita menghadapkan wajah kita kemana saja. Di situ ada wajah Allah, artinya boleh menghadap kiblatnya kemana saja nek panjenengan ora ru. Contoh, ayo Mas Jaki lagi, misalnya ora ru sholatnya madhep ngidul, coba ngidul kono, ngidul ora ngerti ora, gelar saja deh madhep ngidul ya.
Nah, nek orang ngerti ora apa. Bar salat madhep ngidul, ternyata esuk-esuk metu dalan-dalan ana masjid tuh, ternyata kiblate rono, jenengan ora perlu ngulangi salat. Kenapa kita kiblatnya ditentukan? Satu diantaranya adalah untuk menyeragamkan. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi masalah menghadap kiblat ketika sholat itu bukan sekedar okeh-okehan sab, bukan sekedar rapi-rapian sab. Bagaimana agar kiblat arah dengan kiblat masjid menjadi sama? Itulah pentingnya sebelum masjid dibangun mestinya diukur terlebih dahulu, sehingga ada arsiteknya. Oh, iki posisinya hasilnya miring. Sisa tanah sampingnya untuk apa? Mungkin untuk gudang. Sisa tanah sampingnya untuk apa? Mungkin untuk tempat wudu dan lain sebagainya. Roto-roto mbiyen wong gawe masjid sing penting ketok ngulon ngetan berdasarkan matahari terus dibangun begitu saja. Padahal arah matahari rotasine ajeg napa beda? Beda. Maka ada penentuan kiblat, ada daftarnya. Setiap tanggal berapa, jam berapa, matahari di ketinggian berapa, di situ arah kiblat yang sebenarnya. Itu bisa estimasinya dicocokkan kembali setiap tahun. Contoh nyun sewu. Misalnya jenengan saiki sholat maghrib 5:30 misalnya. Nanti jenengan ngalami sholat maghrib jam 6 kurang seperempat. Kenapa? Karena arah terbenamnya matahari 6 bulan geser dari sebelah barat selatan ke sebelah barat utara. Nanti terbitnya juga seperti itu. Terbit matahari 6 bulan pertama misalnya dari sebelah timur utara, kemudian bergeser sidik ke sebelah timur ke arah selatan. Makanya terjadi perubahan waktu. Waktunya sebenarnya ajek cuaca terangnya sih betul. Loh, ya ini tengah 6 masih peteng. Saiki jam 5 wis padang. Misalnya seperti itu. Itulah harus kita pahami bagaimana kita caranya menghadap ke arah kiblat. Ada yang diperbolehkan menghadap kemana saja bagi orang yang tidak tahu arah kiblat sama sekali. Ada yang harus mengarah namanya jihad bagi yang kiblatnya Ka'bahnya tidak kelihatan, maka dengan ilmu. Kalau sekarang ada navigasi, ada kompas, apa meneh dan lain sebagainya. Kalau manualnya yaitu nanti cocokkan ketika matahari tanggal berapa jam berapa dia akan jatuh derajatnya di berapa, di situ akan kelihatan arah kiblat yang sesungguhnya. Kesimpulannya, bagi yang tahu arah kiblat, bagi yang tahu jihad, maka menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Baik dalam pendapatnya Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya maupun dalam pandangan Imam Hanafi dan pengikutnya, ada di kitab Fikih Islam halaman 71 sampai 74. Jadi arah kiblat orang itu godolanan. Kenapa sering muncul? Ya saya nggak tahu. Sering muncul masalah kiblat kurang ngerti. Saya kenal betul di beberapa masjid di Banyumanik yang tadinya sudah diluruskan, kemudian dimiringkan sampai do pindah masjid. Sampai pada pindah masjid. Nah, jenengan kroso ada perumahan beto setiap subuh sholat di masjid kita, betul? Itu karena masjidnya tidak mau digeser. Padahal sudah ketahuan arahnya, sudah ketahuan sudut kompasnya, karena tidak mau akhirnya beliau sholatnya di masjid kita. Itu tiap subuh orangnya datang. Podo wae klasik. Alasan yang satu ingin mengikuti rukun sahnya sholat berdasarkan fikih,
alasan yang satunya ingin ben masjidnya rapi. Nah ini sholat ki ora rapi-rapian, sing rapi-rapian ki bocah PAUD karo TPQ arep mulih sit apa ora, sing mulih sisit rapi-rapian. Nah ira sing rapi mulih dhisik gitu ya. Maka anak-anak sholatnya belajar sholat sing bener, menghadapnya belajar menghadap ke kiblat yang sesungguhnya. Itu oleh-oleh malam hari ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran dan menjadi pegangan bagi kita sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan, kuranglah lebihnya mohon maaf. Setelah ini silakan iklan lewat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.